Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa, puji dan syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan hati dan rezeki kita, serta dapat menunaikan segala tugas-tugas kita baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan terima kasih kami kepada pemirsa yang telah mendukung channel kami dengan subscribe, like, share dan komennya. Semoga Allah jadikan dukungan pemirsa menjadi sebuah pahala infak dan sodakoh abadi. Pada pemirsa yang belum bergabung, marilah kita sama-sama membangun channel peradaban ini demi kemajuan dakwah Islam dan pencerahan umat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah orang-orang yang disikapi dengan hijrah. Yang pertama, orang-orang yang dalam kegelapan atau kezaliman. Hijrah adalah manifestasi perjuangan orang berislam. Misi Islam adalah mengeluarkan umat manusia dari kegelapan atau az-zulumat kepada cahaya atau an-nur. Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung mereka adalah selain Allah Subhanahu wa taala atau taghut, yaitu mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan atau kekafiran. Mereka penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 257. Allahul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut wa yukhrijunahum minan nuri ila zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang menyembah taghut. Hijrah dalam pengertian ini ialah menjauhi taghut untuk mempersembahkan kesetiaan tunggal, monoloyalitas dan praktik-praktik peribadatan sakral padanya. Dalam surat Az-Zumar ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina ijtanabut taghuta ayya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busyra fabashshir ibadi. Dan orang-orang yang menjauhi taghut untuk menyembahnya dan kembali menuju Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka adalah kabar gembira berupa kehidupan yang bahagia. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang berhukum secara jahiliyah, baik dalam hukum akidah, hukum ibadah dan hukum muamalah. Dalam surat Al-Maidah ayat 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afa hukmal jahiliyati yabaghuna wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Kemudian yang keempat, orang-orang yang disikapi dengan hijrah adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Hijrah berarti juga meninggalkan faham hidup, mengikuti hawa nafsu menuju jalan hidup mengikuti sunnah Rasul. Faham kehidupan mengikuti hawa nafsu menjadi penyebab pola kehidupan yang buruk
dalam struktur masyarakat. Dalam surat Al-Maidah ayat 49 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum wahzarhum ayyabtinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum biba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasikun. Dan hendaklah kamu menerapkan hukum di antara mereka menurut hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan hati-hatilah terhadap mereka supaya mereka dengan fitnahnya tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang diturunkan Allah kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-muhajiru man hajarosu wal mujahidu man jahada hawahu. Orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan kejahatan, dan orang yang berjihad ialah orang yang berjuang melawan hawa nafsu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Nasa'i. Pelaksanaan perintah hijrah secara lebih nyata, pedomannya adalah apa yang terjadi pada perkataan, perbuatan, dan takrir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai sunnah beliau. Peristiwa hijrah beliau tidak hanya bisa dijadikan sandaran sunnah berupa perkataan saja atau takrir saja, tetapi juga sekaligus perbuatan beliau. Pada peristiwa hijrah, setibanya Rasulullah SAW di Madinah, setelah menegakkan Masjid Quba, beliau membangun Masjid Madinah di tempat berhentinya unta yang beliau kendarai dari Makkah. Masjid itu menjadi pusat kehidupan ruhaniah, mensucikan jiwa, tempat menempa semangat beramal, berjihad, dan berlomba-lomba dalam kebaikan, serta menjadi markas tempat mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Beliau sendiri menyebutnya Masjid An-Nabawi. Dengan kelembagaan masjid itu, Nabi mengintegrasikan dua golongan besar dalam Islam menjadi ummatan wahidah. Dua golongan besar itu adalah Muhajirin dan Ansor. Kedua golongan besar itu masing-masing terdiri dari berbagai suku. Semangat nasionalisme atau kebangsaan dan kesukuan serta semangat ras menjadi lebur dengan integrasi ke dalam ummatan wahidah. Fungsi kelembagaan masjid yang ditegakkan Rasulullah kebanyakan di belakang hari menjadi terbalik, yaitu dibangun dalam rangka mencerai-beraikan umat wahidah menuju peneguhan semangat nasionalisme atau kebangsaan dan kesukuan, semangat ras, golongan, atau mazhab tertentu. Kenyataannya, kini umat Islam tidak bisa melepaskan diri dari kekuasaan semangat kebangsaan yang berbeda-beda di negara-negara kebangsaan di negeri-negeri muslim. Sehingga bila dilaksanakan perintah hijrah, maka orang-orang muslim hijrah dari semangat kebangsaan yang satu menuju semangat kebangsaan yang lain, dan menuju arah yang berlawanan dengan arah sasaran hijrah dalam sunnah Rasulullah. Itu pula semangat yang dibangun dengan sholat dan peribadatan yang dimakmurkan di dalam dan dari banyak masjid-masjid belakangan ini. Kemudian setelah Rasulullah membangun institusi masjid, beliau membangun konstitusi kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam suatu deklarasi yang disebut Kitab An-Nabi atau Syahifah Madinah, yang tidak hanya berlaku untuk umat Islam saja, tetapi juga berlaku mengatur kehidupan bersama
dalam masyarakat dan negara yang meliputi orang-orang muhajirin, ansor, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik lainnya. Dengan ditegakkannya institusi Masjid An-Nabawi dan konstitusi Syahifah Madinah, pada kenyataannya sejarahnya peristiwa hijrah Rasulullah SAW terdapat sasaran hijrah antara lain. Yang pertama, hijrah menuju potensi yang lebih nyata berhukum kepada yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan rohani dengan hijrah dimaksudkan untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 49. Dan hendaklah kamu menerapkan hukum di antara mereka menurut hukum yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan hati-hatilah terhadap mereka supaya mereka dengan fitnahnya tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang diturunkan Allah kepadamu. Kemudian yang kedua, hijrah menuju potensi yang lebih nyata, menuju pada hidup mengikuti sunnah Rasulullah. Oleh karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahjurhum hajron jamila, yang berarti berhijrahlah dari mereka dengan cara yang baik, berarti pula berhijrahlah dari mereka yang berhukum pada hukum tagut atau hukum jahiliyah, bukan sunnah Rasulullah. Berarti pula hijrah menuju jalan hidup mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul hadihi sabili ud'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalan kehidupanku, aku dan siapa saja yang mengikuti sunnahku, menyeru kepada Allah atas basirah yang nyata. Kemudian yang ketiga, hijrah menuju potensi yang lebih nyata, membangun kepemimpinan umat. Orang-orang beriman dalam ajaran Islam dilarang membiarkan dirinya menjadi bagian dari kekuatan membangun kepemimpinan pendukung misi Yahudi, Nasrani, dan misi kafir yang menjadikan Islam sebagai objek konspirasinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amana tattahidul yahudu wan nasara awliya'u ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani itu wali-wali atau pemimpin-pemimpin. Sebagian mereka adalah wali atau pemimpin bagi sebagian yang lain. Dan barang siapa di antara kamu menjadikan mereka wali-wali atau pemimpin-pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan surat Al-Maidah ayat 57-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan wali-wali atau pemimpin-pemimpin orang-orang yang menjadikan ajaran hidupmu yang Islami itu ejekan dan permainan dari kalangan orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelum kalian dan orang-orang kafir. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Kemudian yang keempat, hijrah menuju potensi yang lebih nyata, beramar ma'ruf nahi mungkar. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimaksudkan untuk mengemban hukum taklif, beribadah kepadanya, mengemban amanat kekhalifahan Allah di bumi, dan mengemban tugas memakmurkan bumi. Ada
Tiga tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mewujudkan ketiga tujuan penciptaan itu, manusia tidak bisa menempuh jalan lain kecuali dengan mewujudkan sasaran yang disebutkan di atas. Pertama, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni berhukum dan dengan hukum yang turun dari Allah. Kedua, menempuh jalan hidup mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, membangun kepemimpinan umat orang-orang beriman. Dalam kehidupan berwawasan keumatan orang-orang beriman itulah terdapat tujuan dibangunnya sendi-sendi masyarakat umat orang-orang yang beriman tersendiri dari umat-umat yang lain yang mempunyai tujuan beramar ma'ruf nahi mungkar. Masyarakat umat orang-orang beriman adalah umat yang tersendiri dari umat-umat yang lain sesuai dengan dikonstitusikannya atau diundang-undangkannya oleh Rasulullah SAW sebagaimana tercantum dalam Shahifah Madinah. Sesungguhnya mereka orang-orang beriman adalah satu umat bebas dari pengaruh dan kekuasaan manusia lain. Hussein Haikal, Sejarah Hidup Rasulullah, halaman 2000. Tujuan dibangunnya sendi-sendi masyarakat umat orang-orang beriman yang tersendiri dari umat-umat yang lain adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan kepada sekalian manusia agar kamu menyuruh kepada orang untuk beramar ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang amar ma'ruf nahi mungkar, Imam Al-Ghazali mengatakan, ketahuilah bahwa keduanya termasuk usul ad-din. Dengan keduanya dicapai tujuan perutusan bi'tsah para nabi. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Al-Ghazali dalam Mutiara Ihya Ulumuddin, penerbit Mizan, Bandung. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.